solusio plasenta, ataupun fasa previa ataupun ruptur uteri. Nah, di sini apa kalian harus tahu membedakannya di antara plasa previa, solusio, ruptur uteri. Placenta previa itu yang seperti apa sih dia perdarahannya, dari warnanya, kalian harus tahu perdarahannya, warna darahnya, nyeri atau enggak, perutnya tegang atau enggak, itu kalian harus sudah tahu. Kemudian bedanya apa dengan solusio. Kemudian ruptur uteri itu biasanya juga ini biasanya ruptur itu sering terjadi pada bekas SC dia. Nah, makanya kalau ada pasien hamil dengan bekas SC, kita harus lebih hati-hati karena dia nyeri. Nyerinya kadang-kadang nanti nggak taunya terjadi ruptur sampai karena makin besar perutnya kan makin tegang itu bekas irisannya itu bisa menyebabkan ruptur. Kemudian kalau plasenta previa itu dia tidak nyeri. Kalau plasenta previa itu warna darahnya itu warna merah darah atau merah gelap deh kalau plasenta previa deh. Bedanya apa plasenta previa dengan solusio plasenta deh? Bisa dijawab salah satu? Izin dokter, untuk yang plasenta previa itu dia darahnya merah segar, tapi kalau yang solusio plasenta itu dia kayak merahnya kecoklatan gitu dokter. Ya, dia warnanya merah gelap gitu ya. Nyeri yang mana deh? Solusio plasenta atau plasenta previa? Yang solusio plasenta. Ya, solusio ya. Nyeri, terus tegang, dan biasanya bayinya cepat nggak adanya di solusio plasenta deh. Ya, dia nyeri hebat biasanya. Nah, kita kalau pada pasien solusio plasenta, kita harus perhatikan detak jantung janinnya. Takutnya dia tiba-tiba bablas. Kalau plasenta previa, dia memang merah segar, tapi dia lebih dia tanpa nyeri. Dan dia bisa berulang. Jadi kalau plasenta previa, hamil dengan plasenta previa itu seperti bom waktu ya. Dia berulang terus berdarahan. Sehingga kalau misalnya sudah berulang terus berdarahan sehingga 3 kali, misalnya dalam kehamilan ini udah sampai 3 kali, di trimester 3 itu udah 3 minggu berdarah terus, ini berdarah terus ya, mau nggak mau kita harus terminasi. Kemudian kalau perdarahan antepartum deh, ada pasien seperti ini, boleh nggak kita periksa di VTD? Enggak dokter. Terus kalau misalnya nggak boleh, pemeriksaannya diapain deh? Inspekuleng. Ya, itu ya dia. Jadi pada pasien dengan perdarahan pada trimester kedua, kita tetap harus hati-hati, kita harus inspekul aja, kita lihat perdarahannya masif enggak dari OUE, bisa dihentikan enggak gitu ya. Dari situ aja. Nanti kok biasanya kalau kayak gitu harus bed rest total pasiennya. Itu ya dia. Jadi biasanya yang kalau kalian tuh yang perlu adalah fasa previa, solusio, ruptur, sama fasa previa. Fasa previa ini jarang sekali kasusnya kita dapatkan ya dia. Ruptur uteri termasuk sering, yaitu kita harus hati-hati dengan bekas SC saja. Kemudian biasanya kalau fasa previa itu biasanya pada saat KPD sih, tapi jarang. Kemudian ini ya pendakian dan jenis perdarahan antepartum. Kemudian plasenta previa. Plasenta previa itu kan ada macam-macam deh. Mana yang bisa dilahirkan per vaginam deh? Ada
Kira-kira mana di antara itu yang bisa dilahirkan per vagina? Apa sih bedanya plasenta previa totalis sama marginalis? Ini maksudnya gimana sih menutupi seluruh OUI dan OUI, menutupi sebagian, terus hanya mencapai tepi saja, kemudian ini masih kurang dari 2 cm. Itu maksudnya gimana? Ada yang bisa jelasin nggak? Adalah belajar sendiri ya. Nanti plasenta previa totalis itu, jadi dia harus SC. Plasenta previa partialis itu juga diindisikan SC sebaiknya karena risikonya besar. Kalau plasenta previa marginalis dia menutupi di tepinya saja. Sebetulnya masih bisa melahirkan per vaginam, tapi dengan berisiko perdarahan. Jadi kalau melahirkan plasenta previa hamil dengan plasenta previa marginalis itu harus edukasi ke pasien, bisa per vaginam, tapi tetap ada risiko untuk perdarahannya. Nah, ini plasenta letak rendah atau kita bilang low-lying placenta. Ini dia jaraknya adalah 2 cm batas plasentanya. 2 cm dari OUI, dia tidak menutupi. Dia bisa lahir per vaginam. Nah, faktor resikonya biasanya kalau plasenta previa itu apa aja. Nah, di sini faktor resikonya itu riwayat SC. Nah, makanya sebetulnya SC itu sebenarnya harus kita minimaliskan ya. Kalau tidak ada indikasi harus SC, ya sebaiknya tidak SC. Karena risiko untuk terjadinya plasenta previa. SC berulang itu risiko plasenta previa. Kalau berulang terus dia akan bisa menyebabkan plasenta akreta. Itu momok bagi kita ya, karena bisa menyebabkan kematian. Kemudian faktor risiko lainnya adalah multiparitas. Kemudian usia, kehamilan multiple gemeli, riwayat plasenta previa. Ya, sebelumnya plasenta previa, kemudian bisa adalah plasenta previa. Ya, ini sulit nih. Kemudian teknologi ART. Kemudian gambaran klinisnya, ya kalau plasenta previa tadi ya, disebutin ya, perdarahannya tanpa nyeri, kemudian darahnya tuh merah segar. Kalau merah segar tuh merah segar, itu berarti plasenta previa. Berulang dan progresif dia tanpa kontraksi ya dia, nggak tegang sama sekali. Dan bagian terendah janin ya masih tinggi karena di bawahnya adalah plasenta. Tidak ada kelainan di JJ awal. Kemudian kalau solusio plasenta, nah solusio plasenta ini dia ada grade-nya sebetulnya. Ada grade 0, 1, 2, 3A dan 3B. Di sini grade-nya kalau grade 0 tanpa gejala, biasanya mungkin setelah postpartum ya ditemukan postpartum biasanya ada hematom retroplasenta. Nah, solusio plasenta ini makanya pada pasien hamil dengan riwayat jatuh, kita juga harus USG-nya juga harus hati-hati, takutnya ada hematom retroplasenta. Nanti dilihat grade-nya, grade 1 misalnya perdarahan kurang dari sini, ada kontraksinya atau tidak, kemudian grade 2, grade 3 ataupun grade 4. Kemudian, ini kalian tidak perlu ini ya. Kemudian gejala klinisnya, yang penting kalau solusio plasenta kalian harus tahu gejala klinisnya tuh seperti apa sih, sehingga untuk tahu membedakan nanti pada saat kalian plasenta previa atau solusio. Kemudian gejala klinis, nyari perut biasanya, perut hebat dan perutnya tegang biasanya deh. Tegang untuk kayak papan dia biasanya. Terus ya di jijinya dia abnormal, yang harus hati-hati sehingga kalau ada solusio plasenta pasti kita harus segera situ karena untuk menyelamatkan bayinya. Kemudian shocknya tidak sesuai dengan perdarahan yang nampak. Kemudian faktor resiko ya, ini biasanya faktor resiko biasanya dari riwayat hipertensi atau PIP, kemudian trauma, kemudian dekompresi terus yang mendadak, riwayat solusio juga sebelumnya juga mempengaruhi. Kemudian fase previa itu adanya pembuluh darah janin di membran.
yang melalui OUI. Itu juga macam gejalanya itu adalah pendarahannya segar saat KPD. Jadi saat jadi KPD ada pendarahan yang segar dan terjadi bradikardie pada janin. Kemudian low-lying placenta, kalau bisa sih low-lying masih bisa normal ya. Kemudian ruptur uteri. Ruptur uteri itu maksudnya dinding rahimnya itu, dinding uterusnya itu sobek deh. Misalnya, saya pernah dapat pasien dengan seperti ini, dengan solusio placenta. Nggak taunya dia janin ruptur, sehingga begitu buka dinding abdomen, dindingnya lapisan rahim itu sudah tipis banget ya, udah mau ruptur itu, udah mau sobek itu. Tipis sekali, itu namanya ruptur uteri. Kemudian, ini patofisiologinya placenta previa, solusio placenta ataupun fasa previa. Jadi dibaca ya. Ya, gambaran klinisnya. Ini placenta previa, ini sudah saya bikinkan pendarahannya seperti apa, nyeri, uterusnya bagaimana, shock. Biasanya kalau placenta previa jarang ya shock itu ya. Yang shock itu seringnya adalah ruptur sama solusio. Ya, ini klasifikasi shock hemorrhagic itu darah. Jadi kalian harus tahu klasifikasinya shock pada perdarahan hemorragik, pada shock hemorrhagic pada APH. Kurang lebih itu parameternya itu bagaimana sih? Apa aja yang kita perhatikan? Berarti ada perdarahan, kemudian tanda vitalnya itu seperti apa, nadi, tensi, kemudian produksi urin ya Dek, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian pemeriksaan penunjangnya, pasti kalau ada ini kita pasti harus cek lab ya Dek, darah lengkap, kita harus persediaan golongan darah, koagulasi, dan lain-lain. Terus CTG itu perlu untuk monitoring DJJ bayi secara kontinu, untuk tahu itu vital distress atau enggak gitu. Kadang-kadang kalau pakai fetal pump kan kadang-kadang kita periksanya nggak pas, karena nggak dipasang terus, jadi kita nggak tahu pada saat terjadi bradikardie ataupun takikardie, kita nggak tahu. Kemudian atasnya berapa sih Dek DJJ Dek? DJJ itu berapa sih normalnya? $180 saya ingat. Berapa? 180. 180. Range-nya berapa denyut jantung janin yang normal itu range-nya berapa? 110 sampai 120. Ada lagi? 120 sampai 110 ya Dek. Oke, kemudian ini dia tata laksananya. Tata laksananya placenta previa itu tetap bisa kita konservatif. Solusio juga sebenarnya masih bisa konservatif ya dia, selama perdarahannya tidak aktif. KO ibunya stabil. Kemudian janinnya itu baik. Itu masih bisa kita konservatif. Ya, indikasi terminasi itu bila ya ini perdarahannya masif deh. Yang jelas kalau pada opsin itu ada 2 nyawa ya dia, sehingga kita pasti pemikirannya adalah indikasi pada ibu dan janin. Kalau ada yang mengancam pada salah satu, pasti kita akan segera terminasi. Tujuannya adalah menyelamatkan ibu maupun janin. Pilihannya biasanya kita tetap lebih mengutamakan ibu itu. Pasti. Ibu dulu yang kita utamakan, baru bayinya. Tapi sebisa mungkin pasti dua-duanya. Kalau bagi kita ya, pastinya semua dokter pengennya dua-duanya baik.
Kemudian indikasi terminasi yaitu perdarahan masif, shock hipovolemik, fetal distress, terutama bradikardi dia. Bradikardi berarti udah jelek. Kemudian bradikardi itu berarti di bawah 120 ya, Dek. Kemudian umur kehamilan lebih dari 37 minggu, pasti kita juga terminasi. Ruptur uteri, ada RUI itu ruptur uteri iminen. Tapi kalau udah ruptur uteri itu berarti pasti harus lebih terminasi. Kalau RUI itu ancaman ya, baru ancaman. Kemudian kontraindikasi tokolitik atau konservatif. Ya ini ya, Dek, seperti ini. Ini berarti kalau ada fetal distress, shock hemoragi, janin mati dalam kandungan, ini berarti memang harus terminasi. Kemudian tata laksananya, tata laksana biasanya kalau pada APH kita biasanya APH ataupun APH itu distabilisasi dulu ya, dia. Pastinya kita stabilisasi jika detak jantung janinnya itu jelek, kita biasanya harus posisi miring ke kiri dulu supaya mengurangi kompresi dari vena cava. Kemudian pakai masker. Tujuannya adalah untuk janinnya ya, Dek. Kemudian O2 masker, kemudian IV, kita pasang infus, kemudian monitor. Kemudian diberikan kortikosteroid jika kehamilan kurang dari 37 minggu. Jadi kalau ada APH, antepartum, perdarahan antepartum, itu berarti kan sebelum aterem, kita masih ada kesempatan untuk memberikan kortikosteroid ya, Dek. Tujuannya adalah untuk pematangan paru. Kemudian kita juga transfusi jika HB-nya kurang dari 7. Kemudian pemberian tokolitik itu juga perlu diberikan. Tujuan tokolitik untuk supaya tidak terjadi kontraksi biasanya, Dek. Ya, kita macam-macam, bisa diberikan nifedipin ataupun MGS4 sebagai neuroprotektor jika usia kehamilannya kurang dari 32 minggu. Kemudian seperti itu ya. Kemudian ini tata laksananya, dia pasti semua stabilisasi. Sebisa mungkin, Dek, kalau ada perdarahan antepartum, itu bisa kita adalah konservatif seater mungkin. Maksudnya ya sebisa mungkin ya dikonservatif, dipertahankan sampai aterem, itu intinya gitu. Kalau bisa, nanti kalau emang sudah ini waktunya lahir, ya baru kita nanti dilahirkan, mau di SC ataupun dipersalinankan, pervaginamkan. Jadi intinya kita biasanya stabilisasi itu dirawat inap, bed rest, transfusi, dan lain-lain seperti tadi ya, dia. Kalau memang perlu transfusi, kita transfusi. Kalau perlu diberikan kortikosteroid ataupun tokolitik, kita seperti itu. Kemudian sama ya untuk semuanya ya, placenta previa, solusio, semuanya sama. Kemudian ya ini obat-obatan yang kita pakai ya, betamesaton, betametason, dexa atau dexa itu sama, hanya pemberiannya itu yang berbeda. Kalau dexa itu pemberiannya adalah 2 kali 6 mg selama 2 hari, kalau kita itu 2 kali 12 mg selama dalam 1 hari saja cukup. Tujuannya adalah maturasi. Kalau nifedipin itu tokolitik, itu untuk mencegah kontraksi. Jadi kalau ada perutnya itu ibunya kontraksi, sebaiknya kita berikan tokolitik. Kemudian diedukasi supaya tidak sering dielus-elus. Karena kalau perutnya dielus-elus itu akan menimbulkan kontraksi. Kemudian kita biasanya memberikan, pasti diberikan asam tranexamat ya, Dek, untuk mengurangi perdarahan. Permisi dokter, Ya, izin share screen-nya nggak gerak dokter. masa?
Oke, Ini nggak gerak. oke dokter. Mungkin coba diulang dokter, share screen, di stop terus dinyalakan lagi. Dari tadi nggak gerak. Ntar ya, coba ya. Ini kelihatan deh. Sampun dokter. Oh, maaf ya dek, dari tadi. Oke dokter. Ya Allah, sorry deh. Maaf. Saya pikir gerak deh. Sebentar, sekarang kok malah nggak gerak. Oke. Gitu ya. Nanti ini dipelajari aja deh. Nanti pelajari, kemudian komplikasi ya. Ya biasanya kita pasti ada komplikasi deh. Komplikasi pasti juga ada dua, komplikasi maternal sama komplikasi perinatal. Itu pasti ada dua. Ya, ini berdarah antepartum. Seperti ini alurnya. Kalau ada berdarah antepartum pasti kita kalau lebih dari 20 minggu ya kita lakukannya seperti itu, dinilai awalnya dulu. Yang penting hemodinamiknya ibunya itu bagaimana, kemudian volume darahnya bagaimana, DCC-nya baik atau enggak, dan pasti ada pemeriksaan lab. Ya, jika ibunya stabil, kondisinya baik ya, berarti dievaluasi lanjut. Ya, darah antepartum, kemudian tata laksananya. Yang penting untuk memastikan itu adanya plasenta previa atau ada perdarahan antepartum, pemeriksaannya apa sih dek? Pemeriksaan yang pasti dek? Di USG ya dia. Jadi untuk memastikan itu yakin nggak ya itu plasenta previa, pasti pemeriksaannya harus ada dilakukan USG dek. Karena USG itu nanti kita bisa tahu, oh ini ternyata ada plasenta previanya. Demikian perdarahan atau ini solusi plasenta. Tapi kalau pada saat kalian misalnya tidak ada USG, kalian bisa di inspekulo. Di inspekulo ya berarti kalau emang ada darah yang keluar dari OUI ya berarti itu kemungkinan besar berarti perdarahan antepartum. Cuma untuk memastikan solusi atau ini ya dari gejala klinisnya aja kalian lihat nanti darahnya keluarnya warna apa, perutnya tegang atau enggak. Nah, dari situ kalian bisa paling enggak mendiagnosis perdarahan antepartum et causa, misalnya plasenta previa atau perdarahan antepartum et causa solusi plasenta. Jadi seperti itu. Kemudian ya laksananya misalnya di vaskes ataupun di rumah sakit. Biasanya dirujuk deh kalau dari dari vaskes pasti akan langsung dirujuk ke rumah sakit ya. Oke. Ya, gitu ya. Untuk perdarahan antepartum kayaknya tidak terlalu sulit ya. Ya, kemudian ini tugasnya kalian udah bikin ya, Dek? Sudah dikumpulin? Ini kelasnya diam banget sih, ditanya diam aja. Izin menjawab dokter, kalau untuk yang di Zoom kan itu tidak di ringkas dokter. Iya, saya udah Jadi tahu. yang diringkas itu Saya tahu. Yang PR yang kemarin selain di Zoom kan. Udah dibikin? oh sampun dokter. Sudah ya? Sudah dikumpulkan? Sampun dokter. Oh, dikirim ke itu ya? Google di mana nih? G Drive itu. Kumpulnya di mana, Dek? Di drive dokter. Oh, G Drive. Oke. Saya belum ngecek.
20 ya. Yang penting kalian bikin deh supaya nilainya paling nggak lulus. Ini kalian itu belum lulus atau gimana nih? Campur dokter. Udah lulus toh? Cuma perbaikan nilai J. atau gimana? Hmm, Ya. Rahmat? Mungkin kalau untuk saya sendiri sih sudah dokter. Oh, sudah. Cuma perbaikan nilai aja. Atau gimana? J dokter. Hmm, J perbaikan dokter. Oke. Rajin ya, masih perbaikan ya. Oke, ya udah. Ujiannya kapan tuh? Besok ya? J dokter. Besok. Soalnya yang kalian nggak bisa soal apa deh? Ya, di sini dulu ya sebentar ya. Saya share yang darahan postpartum. Sebentar ya, Dek. Saya cari yang postpartum dulu. Ya, pendarahan postpartum ini ya. Kalau pendarahan postpartum itu yang penting kalian tahu ada early dan late ya. Kalau early itu kan 24 jam pertama, kalau late itu kan setelah 24 jam ya. Ya, itu biasanya penyebabnya apa aja. Kan kita harus tahu kalau pendarahan postpartum pasti kita tahu ya ada 4 ya, 4T itu ya. 4T itu apa aja, Dek? Tonus, trauma, tisu, sama trombin. Itu kan pasti kalian harus tahu. Nah, di sini apa aja sih yang kalian tahu dari misalnya tonus kan berarti kontraksinya. Kalau trauma berarti laserasinya. Trombin koagulasi. Kalau tisu berarti kemungkinan besar masih ada sisa dari plasentanya. Kemungkinan besar biasanya kalau pendarahan postpartum itu kebanyakan adalah dari tonusnya dia, sehingga makanya kalau ada persalinan kita harus selalu kita harus selalu memperhatikan tonus kontraksinya. Kontraksinya kuat nggak? Kontraksi itu harus kita yang benar-benar perhatikan. Pasasenya harus benar. Tapi ya semuanya si 4T benar harus kalian perhatikan deh pada saat persalinan. Karena momoknya itu di situ. 2 jam itu masih harus kita pengawasan ketat pada pendarahan postpartum. Ya, kemudian kalau yang sekunder atau late ini biasanya kemungkinan masih ada sisa plasenta deh. Tapi mungkin sedikit, tidak terlalu banyak mungkin ya. Kemudian ada infeksi.
itu juga bisa, atau endometritis, kemudian subinvolusi bekas insersi dan trauma yang mungkin tidak terdeteksi. Ini bisa juga. Ya, kemudian perdarahan postpartum. Jadi lupa saya bilang ya, perdarahan postpartum itu kalau yang disebabkan oleh pervaginam itu jumlahnya 500. Kalau 500 sampai 1000 itu ringan ya, Dek. Kalau sedang 1000 sampai 2000 dan berat lebih dari 2000. Kemudian ya, ini yang harus kalian perhatikan banget etiologinya. 4T itu ya, yang pasti harus, yang biasanya sering keluar adalah di sini ya, gelar ujian ataupun ya ujian sih pasti ini, karena kita ngutek-nguteknya pasti di sini aja sih, Dek, gitu. Ya, sekarang kita kalau tonus itu kontraksinya tidak adekuat itu apa aja sih faktor pencetusnya? Ya ini. Nah, bisa juga karena grande. Grande itu berarti berapa sih, Dek? Grande itu jika sudah melahirkan berapa kali sih, Dek? Grande itu lebih 5 atau lebih ya, dia. Terus kemudian partus lama. Partus lama itu jika lebih dari 18 jam atau partus precipitatus. Precipitatus itu partus cepat. Biasanya kurang dari 3 jam atau 4 jam ya precipitatus. Ya, ini faktor-faktor. Ini adalah faktor-faktor resikonya atau etiologinya. Kemudian kalau trauma juga ya, trauma itu bisa karena laserasi atau ruptur atau inversio uteri. Inversio uteri itu, Permisi dokter, ya, PPT-nya nggak gerak lagi. nggih. Ini nggak gerak nih. Buatan Nggak dok. gerak. Oh alah, karena saya gerakin deh. Sorry. Kalian udah siap belum ujian besok, Dek? Sudah. Hah? Udah siap belum? Sudah. Oh, alhamdulillah. Belajar bareng deh. Kalau kalian nggak belajar bareng nanti susah. Belajar soal. Soalnya sama kok. Oh kan? Soalnya sama ya, Dek. Jadi kalian belajar. Baik. Kalau kalian lulus kita juga seneng kok. Kalian nggak lulus kita juga sedih misalnya. Ya, jadi semangat. Insya Allah lulus. Yang penting belajar. Nih, kelihatan nggak? Sampun dokter. Ya, itu ya dia. Terus kalau trauma itu bisa laserasi, ruptur atau inversio. Biasanya ini laserasi. Menjahitannya mungkin tidak benar, terutama di grade 3-4 itu yang sulit ya. Kalau grade 1-2 itu tidak terlalu sulit. Ya, nanti kalian mungkin, saya nggak tahu ya soal ini keluar apa enggak. Jadi misalnya kalau laserasi kalian harus tahu deh. Grade-nya itu misalnya grade, kita bilang grade 2, grade 3, 3A, 3B, 3C, 4 itu kalian harus tahu itu batas-batasannya itu. Mungkin biasanya kita suka ngasih soal seperti itu. Ya, jadi kalian harus tahu batas-batasannya. Kemudian trauma, ini ya inversio uteri. Mungkin saat membersihkan plasentanya kalian terlalu keras sehingga dia inversio. Inversio tahu kan dia? Inversio itu kebalik. Jadi uterusnya itu kebalik. Dari yang bentuknya dia kan kayak buah pir, jadi kebalik. Kemudian ruptur, SC emergensi dan persalinan operatif. Kemudian kalau tisu itu sisa jaringan, kemudian dan trombit. Trombit biasanya faktor risikonya UPE dan lain-lain gitu ya. Kemudian selain itu perdarahan postpartum ya pasti usia, obes, iya Dek, antepartum, intrapartum dan postpartumnya itu adalah tadi.
Patofisiologinya ya belajarlah. Masih ingat nggak soal yang kemarin nih? Ada yang masih ingat nggak soal kemarin? Banyak yang lupa. Saya lupa sebentar. Ada soal. Ya paling nanti atau mekanisme juga kalian pelajari ya, perdarahan postpartum. Jadi kalian misalnya ada kasus ya, ada kasus misalnya kayak gitu, kalian harus tahu perdarahan postpartum primer atau sekunder kalian harus sudah tahu. Tadi kan saya sudah nyebutin. Kemudian penyebabnya itu apa? Misalnya trauma ya, berarti kalian bisa perdarahan postpartum misalnya sekunder plus trauma atau primer plus trauma itu. Jadi kalian berarti harus bisa tahu. Kemudian etiologi, ada kasus etiologinya perdarahan postpartumnya. Itu etiologinya apa? Nah, itu kalian juga harus tahu. Kayaknya kalau option itu nggak begitu susah deh soalnya. Kemudian tata laksana perdarahan postpartum. Nah, itu juga kalian harus tahu. Ya. Ini kan atoni kontraksinya B, kemudian TFU-nya biasanya di atas pusat. Ini tanda-tandanya seperti ini ya. Kemudian ini termasuk kalau atoni itu berarti dia termasuknya yang early. Kemudian laserasi. Kontraksinya biasanya type D. Ini tinggi pusat. Kemudian berarti ini dia jahitannya yang kurang bagus, retensio placenta. Ini baru sebagian, placentanya mungkin baru sebagian atau belum keluar, sehingga dia menyebabkan perdarahan. Sisa sedikit aja deh ya, kayak kulit ketuban aja sisa, itu bisa menyebabkan perdarahan. Kemudian itu retensio placenta, inversio, kalau inversio itu tidak terata karena dia di luar. Biasanya placentanya sebagian sudah di luar. Kalau inversio itu sakit ya. Kemudian uterotonika yang digunakan pada saat perdarahan postpartum. Nah, ini yang harus kita apa aja yang harus kita berikan. Ya, ini biasanya kita berikan di oksitosin itu wajib kita berikan. Metilkrometrin kalau hipertensi tidak boleh, ini kontraindikasi ya kalau metergin ya pada ini hipertensi, preeklamsi itu nggak boleh diberikan metergin. Sehingga kalau pada pasien PEB kita sebaiknya memberikannya oksitosin atau misoprostol masih bisa. Jadi obat-obatan ini yang harus kalian perhatikan untuk perdarahan postpartum karena ini yang kita pakai. Dan kalian harus ingat kata saya metergin diberikan maksimal hanya 5 dosis jadi ya, 5 kali pemberian. Setelah itu nggak boleh. Kemudian jika ada perdarahan postpartum, ya apa aja sih yang harus kita lakukan? Ya kalau ada perdarahan postpartum kita nggak mungkin kerja sendiri ya, kita harus satu tim biasanya. Kalau di opsi selalu satu tim. Jadi yang pertama pasti harus kita minta bantuan ya. Kemudian masasa uterus, begitu plasenta lahir kita selalu harus masasa uterus untuk memacu kontraksinya supaya baik. Ini adalah yang sekarang tata laksana PPH itu yang baru adalah hemostatis pneumonik. Ini yang terbaru. Jadi nanti ini dipelajari. Oke. Ini ya urutannya. Apa aja sih yang harus kita lakukan? Bentar, saya lihatin soal. Belum. Jadi
Jadi itu ya kalian kita kok bikin soal pasti kasus ya. Jadi kalau kasus itu kalian lihat dulu, pasti kita ada kisi-kisinya ya kalau ini. Jadi misalnya kalau pertanyaannya adalah tata laksana khusus pada kasus trauma di atas, berarti kalian harus memperhatikan traumanya itu mau diapain, mau di kompresi manual, kayaknya nggak mungkin, mau di Billings, mau di embolisasi arteri atau di strektomi, tata laksana misalnya. Jadi kalian harus perhatikan pertanyaan yang ada di tiap soal, tata laksana khusus trauma pada kasus di atas misalnya seperti itu. Kemudian misalnya ada kasus lagi nih, seperti itu. Pemeriksaan penunjangnya apa sih? Pada kasus misalnya perdarahan postpartum. Apa sih Dik, pemeriksaan penunjang yang menunjang pada perdarahan postpartum itu apa sih? Kalian mau apain Dik? Nanti kalian pilih ada USG abdomen, mau di pemeriksaan penunjangnya mau di lab, apa mau dikompresi, manual kompresi, atau di MRI, gitu-gitu. Jadi kalian harus benar-benar melihat detail soalnya soalnya itu bagaimana, gitu. Jangan kalian bingung. Ini kami biasanya ada kisi-kisinya, gitu. Itu ya. Kemudian, sebentar. Saya lihatin soal. Apa jadi sih selain perdarahan postpartum? Selain perdarahan postpartum itu apa aja Dek? Neoplasma kanker udah? Sampun dokter. Oh, udah ujian ya berarti ya? Itu materi di LBM 2. Sampun di ujian. Oh, sudah ujian. Ya ujian besok itu berarti apa aja? Materinya. Oh, materinya dokter ini sama materinya saya ya? Oke dokter. Kelainan urologi ginekologi juga ya? Yang kalian bikin ringkasannya itu juga ya? Oke Ya, dokter. nah, itu berarti materi-materi yang harus kalian pegang. Jadi nanti belajar dari situ ya Dek. Belajar dari kalau saya sih soal-soal yang main sisinya apa. Kalau dari saya kan perdarahan postpartum enggak terlalu sulit. Bentar, saya lihat dulu ya. Infeksi dalam kehamilan kayak dia. Hepatitis juga enggak ya? Iya dokter. Hah? Iya, Pak enggak. Oh, untuk materi dokter hari ini tidak, tapi itu termasuk ujian besok dokter. Masuk ujian besok ya? Kayak hepatitis gitu juga ya berarti ya? Iya dokter. Terus pinter kan? Misalnya penularan virus hepatitis B itu melalui apa aja Dik? Transfusi, hubungan seksual, Apa lagi? Melalui traktus urinarius, genitalis, membran mukosa atau traktus gastrointestinal.
Tractus urinarius. Tenane. Untuk hepatitis gitu, Dokter. Ya. Kalau hepatitis itu lewat cairan sih, Dokter. Lewatnya bisa lewat kayak transfusi, terus hubungan seksual seperti itu, Dokter. Nanti belajar ya di situ ya. Kisi-kisi tak kasih tahu. Ya, belajar diagnosis ya kalau misalnya HbA1c-nya positif, anti-HbG-nya tuh positif, anti-HbG-nya positif, itu berarti diagnosis pasiennya apa? Infeksinya tuh apa? Gitu. Ya. Terus apa boleh? Misalnya gitu ya, dia. Jadi kalau misalnya ada hasil seperti itu, HbA1c positif, anti-HbC positif, itu masuknya disebut infeksinya apa? Terus hepatitis, endometriosis ya? Endometriosis sudah di LPM kemarin, udah di mid kemarin, Dokter. Oh, udah. Sampun. Bisa. Alhamdulillah bisa. News pinter deh. Endometriosis berarti udah. Amenorrhea? Sampun, Dokter. Oh, udah semua. Pua? Sudah, Dokter. Bisa nggak? Malformasi? Kongenital? Iya nggak? Masuk nggak, Dik? Kayak hiperporata, iya nggak? Jadi itu masuk, Dokter. Masuk buat kapan? Mid kemarin sudah. Oh, udah. Ya wis kabeh, Dik. Kehamilan veteran dan posteron? Ini baru mau diujikan besok, Dokter. Itu LPM 4 soalnya. Ya, jadi biasanya kita kasus ya, Dik, ya. Misalnya nih ya. Seorang perempuan 30 tahun sampai 35 minggu gigit dengan keluhan nyeri perut bawah seperti haid. Kemudian mengeluhkan tekanan pada panggul dan peningkatan keputihan, riwayat obstetrik baik. Kemudian anak kedua lahir prematur 32 minggu. Pemeriksaan kontraksi uterusnya ada kontraksi ya. Pembukaan serviks 2 cm. Ketuban masih utuh. Tindakannya apa kamu pada kasus ini? Masih 35 minggu. Dan keluhan nyeri perut. Mau mbok lahirkan atau mau konservatif? Observasi. Konservatif, Dokter. Iya, konservatif. Konservatifnya apa? Nanti baca sendiri di soalnya ya. Gitu. Kayak tadi saya bilang, misalnya kalau konservatif, itu berarti kalian mau ngapain? Sebelum pasien bayi itu lahir, sebelum aterm, kalian bisa berikan macam-macam. Bisa kalian berikan kortikosteroid, bisa kalian berikan tokolitik. Tokolitik itu apa? Untuk mengurangi kontraksi gitu. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya persalinan. Jadi itu bayi anti sih jawabannya. Jadi intinya tuh kalian harus konservatif deh. Kalau belum masih preteran ya dikonservatif dulu. Gitu ya. Dikonservatif
mau diapain, tapi di konservatif itu mau kamu apakan gitu loh. Gak cuma konservatif didiemin, tapi kamu kasih apa supaya nanti tuh lahirnya baik dan bisa dipertahankan sampai nanti aterm. Nah, itu misalnya itu dengan pemberian, misalnya mau kamu kasih kortikosteroid kek, mau kasih kamu tokolitik kek, cuman kortikosteroid itu ada batasnya deh. Kortikosteroid itu kok diberikan pada usia 36 minggu itu tidak ada manfaatnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus tahu. Seperti itu ya. Itu misalnya seperti itu. Kemudian kalau usia kehamilan 42 minggu, arbo apa ini? Itu sebut kehamilan apa nih? Kok 42 minggu? Aterm itu berapa minggu sih aterm? Tak, iya tak. Aterm itu berapa minggu sih dia? Kok dari tadi saya lihatnya kok mukanya Rahmat terus ya? Aterm 37 minggu, dokter. Ya, aterm itu 37 minggu sampai berapa sih? 42. Hah? Coba. Ini angkatan berapa sih, Dek? 2023 ya? 2023 bukannya pinter-pinter ya? Campur dokter. Campur ya? Oke. Ya. Julia, nama aterm itu apa, Dek? Umur kehamilan berapa sih aterm? Elin. Laura. Siap sana. Nur Aisyah. Kalau yang mau jawab deh. Kita sebutkan aterm itu udah matang. Itu usia berapa sih kita bilang aterm, Dek? 37 minggu sampai 41 minggu, dokter. Ya, oke. Kalau kita udah 42 minggu, itu dibilangnya apa sih 42 minggu, Dek? Posterm. Iya, posterm deh. Ya, oke ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kehamilan udah 42 minggu nih, pasien datang ke tempatnya siapa? Laura nih. Dok, saya hamilnya udah lebih dari 2 minggu dari HPA-nya, Dok. Terus mau bawa apain, Dek? Mau didiemin? Terus keluarin. Iya, keluarin. Itu ya, karena nggak ada manfaatnya, kasihan bayinya kok kelamaan. Ya namanya apa itu? Posterm. Terus mau bawa apain? Kontraksinya aman berarti dokter. Kalau kontraksinya aman bisa pervaginal. Ya iya, maksudnya tuh mau diakhiri. Istilahnya tuh mau diakhiri, mau diinduksi, atau mau tunda aja 1 minggu lagi ya. Oh, diinduksi langsung dokter karena udah ngatur. Ya, berarti istilahnya di terminasi ya. Iya dokter. Oh, paham kan, Dek? Jadi kok udah 42 minggu tuh diapain? Mau bawa observasi lagi? Mau bawa tunda? Kan enggak kan? Gitu. Jadi istilahnya tuh mau bawa apain ya? Di terminasi. Perlu bawa SC nggak? Ya, jadi kalau kalian itu Dek, terminasi itu ada 2 macam ya. Terminasi itu ada 2 macam. Pervaginam atau terabdominal. Mau lewat bawah normal atau lewat abdominal atau DSC. Cuman kalau nanti kalian lihat itunya soalnya. Nanti kalian lihat soalnya deh. Ya, soalnya itu misalnya kalau semuanya baik-baik aja, ada JJ-nya baik, air ketutup USG-nya baik, ya berarti kalian coba pervaginal dulu. Gitu ya. Kalian nggak boleh langsung di SC, akhirnya kehamilan dengan SC. Itu enggak.
gitu. Jadi koas ataupun semua murid itu kalau ada seperti ini berarti semuanya adalah coba normal dulu. Jika semuanya baik-baik saja, ya determinasi dengan pervaginam. Tapi misalnya DJJ-nya 110 tuh 110 kayak tadi bradikardi. Terus kamu kehamilan posterum determinasi dengan SC misalnya seperti itu. Paham ya, Dek? Paham ya caranya ya? Jadi kita tuh pasti ngasih kasus, nggak mungkin kita nggak ngasih kasus, Dek. Jadi kalian harus bisa mencerna soalnya itu seperti apa. Misalnya 42 minggu ya, 42 minggu ya determinasi. Tuh. Wis toh, bisa toh? Sebentar. Jadi nanti kalian belajar juga ini, Dek. Etiologinya, patofisiologi kadang-kadang karena soal itu kadang-kadang misalnya lahirin bayinya berupa bayinya lahirnya kukunya panjang tuh, warna kulitnya sudah kuning, kering kulitnya. Nah, itu biasanya komplikasi neonatalnya apa yang paling mungkin, Dek? Tanda-tanda seperti itu apa yang paling mungkin? Jadi hal seperti itu kita kasus sampai kita memberikan macam-macam, bisa etiologi yang kita tanyakan, bisa patomekanisme, bisa apa? Kayak tadi misalnya hasil B-nya seperti itu akibat apa? Komplikasinya apa? Gitu. Ya, diagnosis juga pasti akan sering ya. Diagnosisnya apa? Terus tindakannya itu apa? Awal yang paling kita harus lakukan. Terus apalagi lesi Cina, ginekologi udah. Kista udah. Kista Naboti, Kista Bartolini udah. Sampun, Dokter. Oh, udah. Ya wes, berarti itu aja. Nanti data isi-isinya buat belajar ya. Belajar lagi ya, Dek. Iya, Dokter. Oke, semangat ya. Besok ujian jam berapa? 9.45, Dokter. Oke, sukses ya 20 mahasiswa itu. Yang penting tugasnya harus sudah dikumpulin ini ya. Nanti ada dokter yang ngecek bisa. Mas Nur Said, udah di absen ya? Udah 20 ya? Oke. Ya gitu ya dia. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa menambah tambahan ilmu lah buat kalian. Oke, gitu ya, Dek. Terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Ya, sama-sama, Dek.